Ya karena ada seorang dokter yang penulis yang datang hari ini. Udah dokter penulis lagi ya? Wah, itu ya. Semua mau diborong ini. Waduh. Ini yang buat kita. Iya, kita mungkin langsung kenalan dengan tamu kita pagi ini, Ron, yang udah datang ke sini nih. Kita langsung kenalan, mungkin langsung kita sapa, mungkin ada dokter. Panggilnya dokter kali ya? Alah. Iya, Pak Dokter. Dengan Bang Rifa di sini. Selamat pagi Bang Rifa. Oke, halo. Iya, mungkin bisa kenalin sedikit sama rekan sebaya nih, siapa sebenarnya Rifa ini, seorang dokter yang penulis katanya. Iya, saya seorang dokter mata, spesialis mata, merangkap ahli sunat khusus remaja putri kali. Boleh. Ini nih yang seru nih. Oke, ya yang spesial dari Rifa ini adalah dia punya satu buku sekarang, ya. Dua. Oh, 2 buku ya sekarang? Dua itu. Itu buku kedua, Cak. Oh, ini yang buku mau kedua. Kita bahas, inilah buku keduanya. Oh, gitu. Asik. Ini yang seru nih bukunya. Ya, ini ceritanya tentang catatan hariannya Rifa sendiri kayaknya nih. Iya, ini catatan pengalamannya dulu si Bang Rifa ini waktu masih koas, Cak. Nah, itu kita tanya nih. Kenapa Bang bisa punya ide untuk buat buku yang isinya dari catatan harian? Dari pengalaman pribadi harian. Iya. Jadi awalnya sih aku nulis blog. Jadi tahun 2005 itu udah aktif ngeblog ya. Jadi lagi seneng-senengnya ngeblog itu. Terus lama nih, udah banyak nih artikelnya gitu. Ada yang baca. Publisher juga kan aku kirim, terus publishernya baca gitu, terus dibilang ya, wah kamu udah banyak nih artikelnya yang lumayan gila nih katanya gitu. Dan kamu dokter gitu. Nggak semua dokter sih bisa ini apa namanya nulis yang aneh-aneh kacau gitu ya. Terus dijadikan buku pertama. Nah, buku pertama ini aku dibaca oleh Raditya Dika, mungkin tahu ya. Raditya Dika, dia bilang, Rif, kamu mau nggak nulis tentang kedokteran? Oh, gitu. Yang lucu-lucu di publisher kami gitu. Tapi mintanya emang yang lucu-lucu ya, bukan yang serius. Iya, aduh aku nggak bisa nulis serius bener. Nulis tesis aja awal-awalnya seru gitu, terus akhirnya aduh gimana ya hasilnya ya gitu. Oke, dan setelah itu gimana prosesnya? Setelah ada dibaca sama si Raditya Dika tadi gimana? Nah, setelah itu dia suruh aku buat tentang kedokteran deh, terserah kamu tentang apa gitu. Kebetulan aku memang hobi nulis gitu, dan memang aku punya naskah tentang waktu aku koas dulu yang rasanya sayang banget, yang aku buang gitu aja ya. Terus aku nggak sharing sama orang-orang gitu. Nah, semua dokter itu pasti punya cerita-cerita konyol waktu pas koas karena koas itu waktu pertama kali kita ketemu pasien. 4 tahun kan teori, terus 2 tahun koas. Belum pernah megang pasien nih, tiba-tiba disuruh nyuntik pasien. Aku pernah tuh nyuntik mau disuntik nyuntik pasien ya, pasiennya preman. Pasiennya bilang, "Dok, awas kalau sakit, aku tumbuk kau," katanya. Gitu ya. Pengalaman pribadi. Tapi itu kan ini ya, kalau misalnya koas ini, kalau dari cerita teman-teman kita Ron ya, yang koas biasanya kalau koas malah lebih banyak stresnya katanya. Aduh, sebenarnya nggak perlu stres sih. Kalau misalnya kita senang, itu biasanya stres itu hilang gitu. Nah, aku kan sempat ngebaca nih bukunya, Cak. Dan aku lihat ini bukunya judulnya pun aneh nih. Cado-cado. Apa itu cado-cado, Ron? Catatan dodol calon dokter. Catatan dodol calon dokter. Bukan gado-gado ya. Gado-gado kayaknya nggak perlu dibuat buku ya. Iya, nggak buat buku, makan tahu gitu. Nggak penting kalau itu. Ini catatan dodol dari seorang calon dokter nih. Kemarin masih calon dokter ya, Cak. Apa yang Inti udah baca apa nih, Ron? Nah, aku baca di situ kan, karena selama ini kita pikirnya juga, wah mukanya si Yuni teman kita dulu kan waktu dia koas kayak aduh ribet banget mukanya, capek gitu ya. Belajar sampai jam berapa di sini ya, sampai nginep. Terus aku baca bukunya kok berbalik 180 derajat, jadi ketawa-ketawa aja sih bukunya nih. Ini juga mungkin bisa jadi inspirasi nih buat para calon dokter ya. Iya, benar. Atau mungkin buat anak-anak SMA mungkin yang mau ngambil dokter, kalau udah kepikiran, wah nanti gimana nih, stres nih pas nih pelajarannya. Ternyata enggak, bisa enjoy juga. Enjoy gitu ya. banget. Apalagi kalau temannya gila, sama-sama gila ya. Kebetulan temannya Rifa kemarin yang gila-gila juga. Wah, hancur-hancur banget lah pokoknya. Anak-anak Medan juga pasti. Anak-anak Medan dong pastinya. Koas di sini ya. Terus ada ini banyak macam ceritanya. Jadi aku ceritain ada 14 bagian. Ada 14 belum semua ya. Mungkin buku berikutnya bakalan semua gitu ya. Nah, ini ada yang
aku masuk forensik gitu ya. Nah, forensik itu kan terkenal ya, maksudnya kan bedah mayat ya. Mayat kan biasanya aromanya ya, aroma terasi, bukan aroma terapi ya. Kayaknya diganti es gitu ya. Nah, gitu ya. Terus nah, kita kan biasanya partneran nih. Kalau koas itu temannya ganti-ganti. Oh, temannya ganti. Aku dapat temen ya yang bau ketek. Waduh. Kebayang nggak sih? Masuk ke dalam mayat udah bau wangi ya, masuk ke ruang diskusi wangi lagi gitu kan. Gimana caranya gitu ya? Akhirnya aku sama temanku ya, si Evi itu ya, kita berembuk gitu. Gimana caranya untuk membuat dia supaya wangi gitu ya? Waduh, kami masukin tuh bedak BB ke dalam tasnya. Pakailah ini sebelum mayat-mayat lari. Gitu. Jadi kami sore-sore ke rumahnya gitu, ngambil jurnal gitu ya. Terus diambil nih jurnal ke kosan dia gitu ya. Terus aduh, ntar dia bau, gimana dong gitu kan. Udah kita masukin bedak BB gitu ya. Terus pas kita masuk ke dalam ya, tiba-tiba tuh cewek ya, teman kita ya, udah pakai masker gitu kan. Sebentar ya, ada yang naruh masker nih di belakang. Aku tahu itu dipakai untuk masker ya. bedak BB. Ternyata obat untuk itunya, obat BB-nya dipakai untuk masker ya. Itulah dodolnya. Jadi bagaimana caranya kita membuat dia wangi gitu. Nah, jadi kejadian-kejadian seperti itu yang aku angkat gitu ya di buku ini gitu. Jadi macam-macam, ada forensik, ada THT, ada macam-macam deh pokoknya anak. Tadi kalau kita cerita udah berapa cerita ini kayaknya ngambil sisi yang ringan-ringan gitu ya. Sisi yang ringan-ringan. Ada nggak di dalam buku ini cerita yang sedikit serius mungkin? Ada sih, tentang temanku yang kita itu terlalu sibuk sama pasien ya. Maksudnya sibuknya itu dalam hal teori gitu. Jadi kita mempelajari penyakitnya, kita sampai lupa sama ibu itu. Ibu itu mau dioperasi kebetulan ya. Gitu. Terus kita punya teman ya. Teman ini sebenarnya dia nggak begitu antusias ya sama pelajaran gitu ya. Makanya dia sering mungkin tertinggal ya. Nah, kita itu suka pasti anak gaul bang ya. Kita tuh suka ngeremehin kita tuh suka ngeremehin dia gitu ya. Kita tuh yang wah sok pinter lah istilahnya ya. Biasa itu kalau koas kan kalau udah baca dikit langsung wah pinter banget kesannya kan. Padahal ampun blow on-nya. Terus ini si teman kita ini kita ya remehin dia gitu. Akhirnya tau nggak, dia itu yang ngomong sama ibu itu gitu ya. Yang mau dioperasi. Yang mau dioperasi, ibu tenang aja, ibu nanti akan ini sama dokter-dokter berpengalaman. Ibu tenang aja deh. Itu ibu ya dari mulai nangis sampai senang. Akhirnya dia senang sama itu tadi ya. Nah itu kita lupa gitu bahwa pasien itu manusia juga gitu ya. Biasanya kita kan cuma ya ini penyakitnya ini heboh sendiri gitu ya. Nah kita belajar dari abang itu ya, bagaimana mempunyai empati sama pasien gitu. Kedekatan emosional. Emosional gitu, bukan hanya cuma wah ibu harus ini. Nah, itu yang kita lupa gitu. Gitu. Kita harus belajar dari dia, itu kita nggak boleh remeh. Itu tetap ada pelajaran juga yang bisa diambil dari buku ini, Ca. Iya, tetap ada hal-hal yang juga serius yang bisa mungkin bisa jadi inspirasi kita nih, Ron. Benar banget. Iya, dan pagi ini mungkin kita bakal bagiin hadiah nggak, Ron? Kita bakal bagi. Itu dia yang lupa dibilangin ke rekan sebaya. Jadi pagi ini kita bakal bagiin ada 3 buku ya. Ada 3 buku cado-cado catatan dodol calon dokter ya. Jadi buat kamu yang pengen dapetin bukunya, ntar kita bakal buka line telepon Ron ya. Buka line telepon di 4538844 ya. Jadi SMS juga di 081972 Oke, dan ntar kita bakal pilih beberapa orang yang bakal dapetin hadiahnya ya. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu nih single ya dengan Baron, dan ada penulis kita pagi ini yang juga seorang dokter ya. Kalau di dunia musik Ron punya Tompi gitu ya, dokter yang juga penyanyi. Tapi kalau di dunia ini nih ya, dunia pertulisan. Oke, kita punya Bang Riva. Kita punya Bang Riva ya. Kalau kalau aku baca sekilas dari sini nih, ini semuanya pengalamannya diangkat dari cerita hariannya Riva dengan teman-temannya yang katanya semua udah jadi dokter nih sekarang ya. Udah jadi dokter. Mungkin ada yang dengerin pagi ini, mungkin siapa-siapa aja mungkin yang terlibat di dalam buku ini, siapa-siapa ya temannya. Ada yang ini kemarin udah di SMS-in juga jadi. Udah di SMS-in ya, oke. Ada siapa aja nih mungkin yang lagi dengerin say hi dulu nih buat dokter-dokter yang lain ya, Ron? Evi dan Budi lagi dengar nih kali ini. Oke. Sambil terkekeh mungkin. Tapi teman-teman yang terlibat yang disebut-sebut di cerita ini udah punya bukunya semua ini atau belum nih? Udah, dan mereka harus beli sendiri. Tetap jualan loh. Tetap beli ya, tetap beli. Oke. Ya.